Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi yang berjudul Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Permintaan Agregat. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ibu Tu Adi Pariarta dengan NIM 2107511034. Kemudian Ide Bagus Gede Surya Bawanta dengan NIM 2107511304. Yang ketiga Iwayan Daniel dengan NIM 2107511035. Kemudian yang keempat ada Iwayan Arsa Aditya dengan NIM 2107511040. Yang kelima Ikomang Aditya Pratama dengan NIM 2107511039. Adapun materi yang akan kami bawakan, yang pertama, pengaruh kebijakan moneter terhadap permintaan agregat. Yang kedua, pengaruh kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat. Yang ketiga, menggunakan kebijakan untuk menstabilkan perekonomian. Yang keempat, perlukah para pembuat kebijakan moneter dan fiskal mencoba untuk menstabilkan perekonomian? Yang kelima, haruskah kebijakan moneter dibuat berdasarkan aturan daripada kebebasan? Yang keenam, perlukah pemerintah menyeimbangkan anggaran belanjanya? Pengaruh kebijakan moneter terhadap permintaan agregat. Alasan kemiringan kurva permintaan agregat. Ada 3 alasan yang menyebabkan kemiringan kurva permintaan agregat, yaitu yang pertama, kekayaan. Tingkat harga yang lebih rendah menaikkan nilai nyata uang yang dipegang oleh rumah tangga yang merupakan bagian dari kekayaan mereka. Kekayaan nyata yang lebih tinggi mendorong pengeluaran konsumen dan meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa. Yang kedua, suku bunga. Tingkat harga yang lebih rendah mengurangi jumlah uang yang ingin dipegang oleh orang-orang. Ketika orang-orang berusaha meminjamkan kelebihan uang mereka, tingkat bunga menurun. Yang ketiga, nilai tukar. Apabila tingkat harga yang lebih rendah menurunkan tingkat bunga, investor memindahkan sebagian dana mereka ke luar negeri untuk mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Ini menyebabkan nilai dari mata uang domestik jatuh di pasar untuk pertukaran mata uang asing. Barang-barang domestik menjadi lebih murah dibandingkan barang asing. Teori preferensi likuiditas adalah permintaan uang yang dianggap sebagai likuiditas. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Adalah model yang menyarankan bahwa investor harus meminta tingkat bunga atau premi yang lebih tinggi pada jangka waktu yang lebih panjang, yang membawa resiko yang lebih besar. Yang pertama, jumlah uang yang beredar. Bank sentral mengubah jumlah uang yang beredar terutama dengan mengubah cadangan dalam sistem perbankan melalui penjualan dan pembelian obligasi pemerintah dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua, ada permintaan uang. Uang merupakan alat pertukaran dalam perekonomian sehingga merupakan aset paling likuid yang tersedia. Banyak faktor yang mempengaruhi permintaan uang, namun yang digarisbawahi dalam teori preferensi likuiditas adalah suku bunga, karena merupakan biaya kesempatan untuk memiliki uang. Yang ketiga, ada kemiringan kurva permintaan agregat ke bawah. Hal ini menyebabkan yang pertama ada tingkat harga yang lebih tinggi menaikkan tingkat uang. Yang kedua, permintaan uang yang lebih tinggi menyebabkan suku bunga lebih tinggi. Yang ketiga, suku bunga yang lebih tinggi mengurangi jumlah permintaan barang dan jasa. Perubahan jumlah uang. Yang keempat, ada perubahan jumlah uang yang beredar. Ketika bank sentral menaikkan penawaran uang, hal ini menurunkan tingkat bunga dan menaikkan jumlah barang dan jasa yang diminta untuk tingkat harga tertentu, yang menyebabkan kurva permintaan agregat ke kanan dan sebaliknya. Yang kelima, ada keseimbangan dalam pasar uang. Kemiringan kurva permintaan agregat ke bawah. Di sini sudah ada kurva panel A dan kurva panel B. Kenaikan tingkat harga dari P1 ke P2 menggeser kurva permintaan uang ke kanan, seperti terlihat pada panel A.
Kenaikan permintaan uang ini menyebabkan tingkat bunga naik dari R1 ke R2 karena tingkat bunga merupakan biaya pinjaman. Kenaikan tingkat bunga menurunkan jumlah barang dan jasa yang diminta dari Y1 ke Y2. Hubungan kemiringan kurva permintaan agregat ke bawah ditunjukkan pada panel B. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat. 1. Kebijakan fiskal merujuk pada pilihan pemerintah mengenai tingkat pembelanjaan atau pajak negara secara keseluruhan. 2. Kebijakan fiskal mempengaruhi tabungan, investasi, dan pertumbuhan dalam jangka panjang. 3. Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal terutama mempengaruhi permintaan agregat. Perubahan belanja negara. 1. Ketika pembuat kebijakan mengubah jumlah uang yang beredar atau pajak, efeknya pada permintaan agregat tidak langsung, tetapi melalui keputusan pembelanjaan perusahaan atau rumah tangga. Yang kedua, ketika pemerintah mengubah belanja barang atau jasanya sendiri, pemerintah mengubah kurva permintaan agregat secara langsung. Selanjutnya kita masuk ke multiplier effect dan crowding out effect. Yang pertama, multiplier effect. Apa sih multiplier effect itu? Multiplier effect atau sering disebut dengan efek pengganda adalah pergeseran tambahan pada permintaan agregat yang timbul apabila kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan pendapatan yang menyebabkan kenaikan belanja konsumen. Yang kedua, crowding out effect. Crowding out effect adalah penurunan permintaan agregat yang terjadi ketika ekspansif fiskal menaikkan tingkat suku bunga. Perubahan pajak. Pada slide sudah ada kurva panel A dan kurva panel B. Pada panel A menunjukkan pasar uang apabila pemerintah menaikkan belanja barang dan jasa, kenaikan pendapatan yang ditimbulkan meningkat permintaan uang dari MD1 ke MD2 dan hal ini menyebabkan tingkat bunga keseimbangan naik dari R1 ke R2. Pada panel B menunjukkan efek tersebut terhadap permintaan agregat. Dampak awal kenaikan belanja negara menggeser kurva permintaan agregat dari AD1 ke AD2. Namun karena tingkat bunga merupakan biaya pinjaman, kenaikan tingkat bunga cenderung menurunkan jumlah barang dan jasa yang diminta, terutama barang-barang investasi. Sebagian dari investasi yang mendesak mengimbangi ekspansi kurva permintaan agregat. Pada akhirnya kurva permintaan agregat hanya bergeser ke AD3. Berikutnya yaitu menggunakan kebijakan untuk menstabilkan perekonomian. Poin yang ketiga yaitu menggunakan kebijakan untuk menstabilkan perekonomian. Ada dua kebijakan yang bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal dan yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian dikarenakan peningkatan pengeluaran pemerintah atau potongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan pemerintah untuk barang konsumsi rumah tangga. Yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri adalah kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, agar stabilitas mata uang dapat terjaga, mengacu pada tingkat yang dilakukan oleh Bank Sentral suatu negara untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Ada pula penerapan kebijakan fiskal untuk menstabilkan perekonomian, di mana yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua yaitu meningkatkan SDM, menekan angka pengangguran, yang ketiga yaitu memastikan stabilisasi harga, yang keempat yaitu meningkatkan laju investasi. Lalu ada pula penerapan kebijakan moneter untuk menstabilkan perekonomian, di mana yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua yaitu kesediaan lapangan pekerjaan, yang ketiga yaitu kestabilan harga, dan yang keempat adalah neraca pembayaran. Perlukah para pembuat kebijakan moneter dan fiskal mencoba untuk menstabilkan perekonomian?
Pihak pro mengatakan para pembuat kebijakan harus mencoba untuk menstabilkan perekonomian. Perekonomian secara inheren tidak stabil dan kiri sendiri akan berfluktuasi. Kebijakan dapat mengelola permintaan agregat dalam rangka untuk mengimbangi instabilitas ini dan mengurangi keparahan fluktuasi ekonomi. Tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menderita melalui kenaikan dan penurunan dari siklus bisnis. Kebijakan moneter dan fiskal dapat menstabilkan permintaan agregat dan dengan demikian produksi dan juga lapangan pekerjaan. Tindakan kebijakan seperti ini menempatkan teori ekonomi makro pada penggunaan terbaiknya dengan mengarah pada perekonomian yang lebih stabil yang menguntungkan semua orang. Kemudian kontra mengatakan bahwa para pembuat kebijakan tidak perlu untuk menstabilkan perekonomian. Kebijakan moneter dan fiskal tidak segera mempengaruhi perekonomian, tetapi bekerja dalam waktu yang lambat dan tak terduga antara kebutuhan untuk bertindak dan waktu yang dibutuhkan untuk kebijakan ini bekerja. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan moneter hanya memiliki sedikit efek yang kecil terhadap permintaan agregat, sampai sekitar 6 bulan setelah perubahan dilakukan. Kebijakan fiskal bekerja lambat karena proses politik yang panjang untuk mengatur perubahan dalam mengeluarkan dan pajak. Hal ini butuh waktu bertahun-tahun untuk mengusulkan, lulus, dan menerapkan perubahan besar dalam kebijakan fiskal. Seringkali pembuat kebijakan secara tidak sengaja dapat memperburuk daripada mengurangi besarnya fluktuasi ekonomi. Haruskah kebijakan moneter dibuat berdasarkan aturan daripada kebebasan? Pihak pro tentang kebijakan moneter harus dibuat berdasarkan aturan. Tentu ada persoalan dalam menyusun dan menjalankan kebijakan moneter secara bebas, yaitu persoalan pertama adalah kebebasan tersebut tidak membatasi ketidakmampuan atau ketidakcakapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika pemerintah memberi otoritas kepada bank sentral untuk mempertahankan tatanan perekonomian, pemerintah tidak memberikan panduan atau pedoman apapun. Para pembuat kebijakan moneter diberikan kebebasan sebesar-besarnya. Persoalan yang kedua adalah bahwa kebijakan moneter yang ditentukan dengan bebas akan dapat menyebabkan laju inflasi yang lebih tinggi daripada yang diinginkan. Para pejabat bank sentral mengetahui bahwa tidak adanya trade-off jangka panjang antara inflasi dan pengangguran. Seringkali mengungkapkan bahwa tujuan mereka adalah menekan laju inflasi hingga nol, namun mereka sulit mencapai stabilitas angka karena mungkin disebabkan setelah publik menduga mengenai akan terjadinya inflasi. Para pembuat kebijakan akan mengalami trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Mereka akan mengingkari janji mereka tentang stabilitas harga untuk memperoleh tingkat pengangguran yang lebih rendah. Ketidaksesuaian antara pernyataan apa yang mereka katakan dengan tindakan atau hal yang kemudian mereka lakukan disebut dengan inkonsistensi waktu dari kebijakan. Dan jika para pembuat kebijakan seringkali tidak konsisten, tentu dapat menyebabkan rasa ragu. Akibatnya, masyarakat selalu menduga inflasi yang terjadi akan lebih tinggi daripada target yang dicoba telah dicapai. Selain pihak pro, tentu ada pihak kontra. Kebijakan moneter seharusnya tidak dibuat berdasarkan aturan. Walaupun kebebasan dalam menjalankan kebijakan moneter memiliki beberapa kekurangan, kebijakan ini juga memiliki kelebihan yaitu fleksibilitas. Bank sentral selalu menghadapi berbagai situasi yang tidak semuanya dapat diramalkan sebelumnya. Sebagai contoh, pada tahun 1970-an, kondisi harga minyak di seluruh dunia melambung tinggi. Dan kondisi seperti sekarang ini, pandemi COVID-19, Bank sentral harus memutuskan bagaimana cara merespon berbagai guncangan perekonomian seperti itu. Seorang perancang aturan kebijakan tidak mungkin mampu untuk memperhitungkan segala kemungkinan dan dengan cepat untuk menentukan respon kebijakan yang tepat. Lebih baik menunjuk orang-orang yang tepat untuk menjalankan kebijakan moneter, kemudian memberikan kebebasan kepada mereka untuk melakukan yang terbaik.
Meskipun kebanyakan orang meragukan pernyataan bank sentral, namun mereka mampu mewujudkan perkataan mereka menjadi tindakan. Pada tahun 1990-an, bank sentral dapat mencapai dan mempertahankan tingkat inflasi yang rendah, meskipun ada godaan untuk memanfaatkan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Selanjutnya, perlukah pemerintah menyeimbangkan anggaran belanjanya? Dalam hal ini dibagi menjadi dua pihak, yaitu pro dan juga kontra, di mana pihak pro mengatakan bahwa pemerintah perlu menyeimbangkan anggaran belanjanya. Jika pemerintah tidak menyeimbangkan anggaran belanjanya, maka yang terjadi adalah utang pemerintah akan bertambah nilainya. Dampak langsung dari utang pemerintah tersebut adalah beban yang harus ditanggung oleh para pembayar pajak pada generasi berikutnya. Ketika seluruh utang beserta bunganya terakumulasi jatuh tempo, para pembayar pajak pada generasi berikutnya akan memiliki pilihan yang sulit. Mereka dapat membayar pajak yang lebih tinggi, mereka hanya akan dapat menikmati lebih sedikit dari pengeluaran pemerintah, atau juga keduanya guna membayar utang beserta bunganya. Mereka juga dapat menunda pembayaran pajak dan memperbesar utang pemerintah yang mengakibatkan pemerintah harus melakukan pinjaman baru untuk menutupi utang lama pemerintah beserta bunganya dan menyebabkan defisit keuangan. Nah, defisit ini akan menurunkan tabungan nasional atau jumlah tabungan swasta dan publik. Dengan berkurangnya tabungan nasional, dapat menyebabkan persediaan modal akan mengurangi produktivitas tenaga kerja, mengurangi upah real, dan menurunkan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Lalu, pihak kontra yang mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu menyeimbangkan anggaran belanjanya. Utang pemerintah memang mencerminkan beban pajak bagi generasi mendatang, tetapi beban tersebut tidak terlalu besar. Selain itu, mengalihkan utang kepada generasi masa depan dapat dibenarkan karena pembelian yang dilakukan oleh pemerintah juga akan bermanfaat di masa depan. Banyak orang yang menyatakan bahwa utang pemerintah tidak akan meningkat selamanya, padahal pada kenyataannya hal tersebut bisa saja. Pertumbuhan populasi dan perkembangan teknologi juga menyebabkan pendapatan total perekonomian meningkat dari waktu ke waktu. Selama laju peningkatan utang pemerintah lebih lambat dari laju peningkatan pendapatannya, maka peningkatan jumlah utang pemerintah tidak akan bisa dicegah. Hal tersebut terjadi karena laju pendapatannya lebih cepat yang menyebabkan kemampuan untuk membayar utang juga akan meningkat.